Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih sudah datang ke sini untuk melakukan sesi coaching pertama. Nah, bagaimana di jalannya? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah lancar sekali. Alhamdulillah, kalau seperti itu ya. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal tentang sesi coaching. Dan apakah kamu bersedia? Bersedia. Ya, baik. Saya izin memvideo juga ya untuk Silakan. mendokumentasikan si coaching kali ini. Nah, yang pertama saya akan menanyakan apa yang membuat Anda tertarik gitu untuk melakukan sesi coaching gitu. Mungkin tujuan utamanya saya ingin menggali lebih dalam potensi saya. Ya, baik. Jadi Anda ingin lebih tahu potensi Anda. Ya. Ya seperti itu. Selanjutnya, nah bagaimana Anda mendeskripsikan konsep hidup Anda secara umum pada saat ini? Mungkin untuk konsep secara umumnya kehidupan saya itu sekarang kayak kadang ada di bawah, kadang ada di atas, jadi kayak roda berputar saja gitu. Jadi saat ini kondisi hidup Anda seperti roda yang berputar. Ya. Nah, jika Anda diibaratkan sebagai roda, apakah terasa mengalir mulus atau ada tersendat-sendat itu? Mungkin seperti melalui jalan yang rusak gitu, kadang ada yang lancarnya, kadang tidak gitu. Saya akan menanyakan apa yang ingin dicapai pada sesi coaching yang kali ini. Mungkin pertama dari segi potensi saya gitu, terus di mana potensi saya berada itu. Jadi tujuan Anda mengikuti sesi coaching kali ini itu untuk menemukan tujuan. Ya, tujuan dari potensi diri saya. Okay. Nah, jika coaching hari ini berhasil, perubahan apa yang Anda inginkan dalam hidup Anda? Perubahan kecil lah. Perubahan kecil, misalkan kayak tadi kan kehidupan saya itu kayak ada tersendat-sendat. Mungkin ingin perubahannya tuh kayak saya ingin hidup lebih mulus gitu. Jadi setelah melakukan si coaching kali ini, semoga ya kedepannya Anda bisa berjalan dengan mulus. Amin. Semoga. Nah, di sini ada 12 area kehidupan. Okay. Yang pertama itu ada apa ya? Yang pertama ada karir. Boleh dibuka aja ya, agar bisa mengetahui gitu. Yang pertama ada karir dan pekerjaan, keuangan, kesehatan, energi, hubungan sosial, cinta, pertumbuhan pribadi, rekreasi atau kesenangan, spiritual atau makna, lingkungan atau rumah, kontribusi atau pengaruh. Dan di sana ada beberapa hal yang mencakup area kehidupan. Sekarang saya akan menyebutkan beberapa aspek kehidupan. Nah, di sini ada beberapa aspek kehidupan. Untuk setiap area beri nilai atau diberi skala. Di sini kan ada skala 1 sampai skala 10. Okay. Skala 1 merupakan di mana sangat tidak puas, dan skala 10 merupakan skala yang sangat puas menurut Anda. Nah, yang pertama ada skala karir. Seberapa puas Anda dengan pekerjaan Anda atau aktivitas Anda selama ini? Ya? Mungkin untuk segi karir saya berada di 5. Ya, baik, 5. Skala 5 mungkin ya? Ya. Ya, baik, bisa ada skala 5 kan ya? Ya, betul. Nah, saya akan menanyakan masih tentang karir ya. Apakah Anda merasa pekerjaan ini sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi Anda? Mungkin dari segi nilai-nilai ada, cuman saya ngerasa dalam karir saya sekarang itu mungkin kayak ada kurang gitu di bagian keahlian saya. Soalnya kan di dalam pekerjaan tidak selalu mulus ya, pasti ada masalah atau apa gitu ya. Oke. Nah, apa yang ingin Anda ubah dalam karir saat ini yang sedang Anda kerjakan? Mungkin sejauh ini ya karir yang saat ini saya sedang dikecimpungi gitu, mungkin saya ingin
lebih menggali lagi gitu terhadap potensi saya, walaupun eh, di dalam karir yang sekarang tuh kayak bukan passion saya mungkin ya, cuman mau gak mau saya harus bisa. Tidak, karena kewajiban juga mungkin Iya ya. betul. Oke. Nah, sekarang dari skala 1 nih sampai skala 10, seberapa puas Anda dengan kehidupan profesional yang saat ini Anda apa ya jalani? Mungkin dari segi keprofesionalan saya agak profesional ya dalam mengerjakan sesuatu atau dalam bekerja, mungkin bisa dikatakan di skala 7. Skala 7 ya. Baik. Saya sekarang akan menanyakan tentang keuangan nih. Pasti sensitif ya banget sama Iya. keuangan. Betul. Nah, sejauh mana Anda merasa aman secara finansial? Mungkin untuk saat ini finansial saya agak kurang gitu ya, mungkin karena faktor tertentu gitu ya. Pasti ada beberapa faktor sih Iya, kalau finansial ya ya. betul sekali. Jadi untuk finansial mungkin harus diskalakan juga ya nanti. Ya mungkin untuk finansial ya seperti itulah, sekarang agak kurang gitu. Karena di dalam setiap kesusahan pasti ada Ya, hikmah yang paling yang baik. Nah, selanjutnya apakah Anda bisa mengelola keuangan dengan tenang dan terencana? untuk pengelolaan dalam keuangan, alhamdulillah saya bisa mengatur Dan bisa menata mungkin ya ya. bisa menata sama-sama. gitu, memanage gitu untuk kebutuhan yang paling prioritas sekali dan tidak. Nah, jika ada hal apa yang membuat Anda stres nih pada hal-hal saat ini tentang keuangan? Mungkin stres lebih ke kebutuhan kali ya gitu. Banyak pasti Banyak ya. sekali kan ya untuk apalagi sekarang kan sudah berkembang, zaman sudah berkembang ya, dan juga Teknologi mungkin ya sekarang. ya dan juga kebutuhan juga semakin mahal ya, semakin meroket. Oke, baik. Nah, jika diskalakan dari 1 hingga 10, seberapa sejahtera atau stabil gitu secara keuangan Anda akhir-akhir ini? Untuk stabilan atau kondisi saat ini? Untuk stabilan saja. Oke. Mungkin untuk di finance saya kalau misalkan stabil itu harus di skala 8 gitu. Itu udah menuju stabil gitu. Mungkin sudah mulai perfect mungkin ya, Iya. 8 itu. Nah, sekarang saya akan menanyakan tentang kesehatan. Nah, bagaimana tingkat energi dan kesehatan Anda pada akhir-akhir ini? Pada akhir-akhir ini tuh kesehatan saya tuh agak sedikit menurun ya, mungkin karena Cuaca ya, ini karena kan ya. sekarang lagi kemarau basah gitu ya sebutannya. Jadi makanya kesehatan saya tuh agak menurun gitu. Jadi kayak dari segi ya kebugaran tuh agak menurun. Mungkin karena aktivitas juga nggak bisa mungkin olahraga ya. Iya betul sekali. Apakah Anda merasa punya cukup waktu gitu untuk perhatian untuk menjaga tubuh agar lebih sehat? Ada cukuplah untuk menjaga tubuh sendiri gitu. Okay. Apa yang menurut Anda perlu ditingkatkan gitu dalam hal kesehatan? Yang ditingkatkan dalam kesehatan mungkin dari segi ini ya, kayak konsumsi gitu, kayak misalkan vitamin sekarang harus didoping dengan vitamin gitu, dengan makanan-makanan yang sehat. Ada nggak sih tips and trick gitu nggak bisa menjaga kesehatan? ya? Oke. Untuk menjaga kesehatan sendiri itu kita bisa melakukan yang hal-hal sederhana lah, kayak misalkan minum air putih yang cukup gitu, olahraga di kesempatan waktu yang lumayan. Semuanya juga butuh proses mungkin ya. Ya betul sekali. Nah, sekarang kesehatannya, saya ingin diskalakan seberapa sehat dan bugar sih Anda saat ini? Akhir-akhir ini berarti bisa dikatakan di skala 7 lah ya. Oke, skala 7. Sudah ya tentang kesehatan. Sekarang tentang skala hubungan sosial nih. Hubungan sosial. Oke. Sejauh mana sih Anda merasa terhubung itu dengan orang lain sekitar kita? Oke. Untuk segi sosial saya alhamdulillah ya bisa mengikuti gitu, jadi kayak enggak yang introvert banget gitu, bisa berkecimpung lah dengan orang lain gitu, sosialnya oke lah gitu, bisa dikatakan. Jadi bagus mungkin ya Iya, sosialnya. untuk bonding terhadap
seseorang itu bisa. Nah, apakah Anda merasa didengar dan dihargai gitu oleh lingkungan sekitar? Oke, alhamdulillahnya sangat dihargai sekali gitu. Alhamdulillah. Jadi bisa ikut serta gitu dalam berbagai hal seperti Karang Taruna atau Iya betul sekali. gotong royong, Iya biasanya betul seperti sekali. itu. Oke. Nah, apakah Anda ingin memperkuat gitu relasi tertentu di dalam hidup Anda? Relasi tertentu mungkin dari segi kan saya kebetulan kerja ya, Oke, baik. mungkin kayak yang ingin ditingkatkan tuh kayak bersosialisasi sama orang sekitar kayak di daerah rumah saya gitu kan. Oh, Kan sekarang posisinya saya kerja kan jarang ada di rumah jadi agak kurang jadi ingin lebih ditingkatkan lagi gitu dengan hubungan relasi gitu dengan relasi dengan tetangga Iya. gitu ya. Nah, boleh sekalkan nggak seberapa puas sih Anda dengan hubungan sosial Anda saat ini? Mungkin kalau diskalakan kebetulan kan saya juga di kantor kan ya, mungkin dengan segi sosial di kantor ya bisa dikatakan 8 lah ya gitu. Nah, sekarang saya akan menanyakan cinta dan hubungan romantis nih. Pasti lagi masa-masanya mungkin ya. Betul sekali. Nah, jika Anda sedang dalam hubungan, seberapa sehat dan saling mendukung hubungan itu? Kebetulan untuk saat ini ya saya kan jomblo Oh, gitu. jomblo. Iya, betul. Mungkin Jadi, nanti bakal ada pasangannya iya, ya. betul justru. sekali. Jadi untuk cinta mungkin ya sekarang ya gitu deh. Nah, jika tidak sedang dalam hubungan, apakah itu membuat Anda merasa nyaman atau sebaliknya? Mungkin untuk saat ini mungkin saya ada keinginan gitu memiliki pasangan, cuman belum memadai aja gitu dari segi mental dan finansial. Jadi mungkin kalau misalkan ada hadir rasa cinta tersebut ya saya senang, bisa senang. Apa arti penting bukan, ini mah keintiman bro. Nah, boleh skalakan nggak? Nah, skala seberapa puas Anda dengan kehidupan cinta Anda saat ini? Oke, mungkin bisa diskalakan 5 ya, kayak kurang gitu. Komiksu lah ya. Sangat kurang gitu. Nah, sekarang ada pertumbuhan pribadi nih. Jadi tentang diri sendiri Oke, ya. Oke, apakah Anda merasa terus berkembang secara pribadi, spiritual atau emosional? Oke, mungkin dari segi emosional saya sekarang bisa tertata gitu dan bisa ibaratnya kalau misalkan di mobil bisa ada gas remnya gitu, jadi bisa mengolah emosi gitu. Terus dari segi spiritual alhamdulillah gitu kayak dari segi ibadah atau itu ya. Oke. Apa pelajaran terbesar Anda nih yang Anda pelajari dalam 1 tahun terakhir, berarti 1 tahun belakang ya? Pelajaran seperti apa maksudnya? Pelajaran terbesar apa ya? Kalau misalnya Anda punya masalah nih, tantangan kan contohnya tantangan nih, pasti ada jalan keluar lah. Nah, contohnya seperti itu. Oh, oke. Kan dalam kehidupan pribadi Anda nih. Mungkin tantangan 1 tahun lalu saya pernah mengalami insiden, bukan insiden yang gimana, bukan kecelakaan, bukan, lebih ke memiliki permasalahan, namun saya bisa menghandle itu selama 3 bulan. Alhamdulillah setelah 3 bulan saya membaik gitu. Itu salah satu tantangan Terbesar terbesar ya kala itu. Dalam hal apa sih Anda ingin lebih berkembang? Itu kan dalam hal pribadi nih. Dalam hal apa sih contohnya gitu? Berkembang dari segi kemampuan gitu, kemampuan terhadap apapun gitu, misalkan dalam Otodidak segala bisa gitu kan iya ya. gitu. Oke, nah skala 1 sampai skala 10, seberapa tinggi sih rasa ingin kemajuan Anda di dalam diri Anda dan pelajaran pribadi dalam diri Anda? Di skala 8. Skala 8 ya. Nah, sekarang kita akan menanyakan tentang rekreasi atau kesenangan. Pasti suka sih rekreasi dan Iya, kesenangan. Nah, seberapa sering Anda melakukan sesuatu yang menyenangkan hanya untuk diri sendiri? Mungkin jika ada waktu ya, kayak misalkan weekend gitu, pasti saya
untuk kesenangan sendiri lah, kayak misalkan main nongkrong Me atau time gitu ya? me time, pergi kemanapun gitu, mau sama keluarga atau sendiri gitu. Biasanya suka menyempatkan setiap minggu. Jadi harus ada satu reward. Iya, dalam satu minggu tuh minimal kayak dalam seminggu sekali lah gitu, kayak kita harus merecharge diri. Oke. Apakah Anda merasa bersalah apakah Anda merasa bersalah saat mengambil waktu untuk sendiri gitu? Kayak me time sendiri kemana-mana, kayak punya rasa bersalah atau enggak sih? Lebih tepatnya sih setiap individu pasti inginnya tuh bersosial ya, cuman setiap individu juga butuh dengan sendiri gitu, dengan waktu pribadinya gitu. Mungkin untuk masalah bersalah enggak sih gitu, karena setiap individu fine aja gitu. Oke. Apa kegiatan yang membuat Anda merasa benar-benar hidup nih? Contohnya Oke. Mungkin untuk saat ini kegiatan yang bisa ini kayak olahraga itu bisa ngebuat saya nge-charge energi, terus kayak ngopi kayak atau apa gitu, makan gitu. Nah, dari skala 1 hingga 10 di sana pasti ada seberapa banyak kesenangan dan kebebasan Anda rasakan dalam hidup Anda. Di skala 9. Wow, sangat besar sekali mungkin ya. Nah, sekarang tentang hubungan spiritual atau makna hidup. Nah, apakah Anda merasa hidup Anda memiliki makna? Makna saya mungkin untuk saat ini kayak saya bisa berguna bagi seseorang. Berguna bagi seseorang ya. Nah, selanjutnya apakah ada nilai-nilai spiritual atau moral yang memandu hidup Anda saat akhir-akhir ini? Nilai-nilai spiritual mungkin lebih mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa ya gitu kan, karena kita juga harus bersyukur gitu apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita juga harus punya timbal balik kepada Tuhan gitu, kayak berdoa. Lebih mendekatkan diri berarti ya sekarang. Nilai spiritualnya seperti itu. Di mana Anda merasa paling terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda? Gimana? Di mana Anda merasa paling terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda? Itu seperti apa contohnya? Nah, seperti contohnya tadi kayak mendekatkan diri dengan yang merasa diri itu gimana? Merasa diri itu seperti apa ya? Lebih ke masih hasil ingresinya? Lebih ke rasa bersyukur pada diri. Ya mungkin untuk rasa bersyukur ya untuk saat ini kayak jangan lupa bersyukur sih gitu, kayak ya udah nikmati hidup walaupun kita ada di bawah ya, terkadang hidup emang ada di bawah ada di atas gitu. Semuanya juga butuh proses. Iya betul. Nah, dari skala 1 hingga 10 seberapa bermakna sih diri Anda? Seberapa bermakna sih hidup Anda gitu? Oke. Mungkin di skala 8. Saya sudah menanyakan beberapa hal dari ini ya, semua ini. Oke. Dari seluruh area yang sudah Anda nilainya, Anda skalakan tadi ya, area mana yang paling ingin Anda perbaiki terlebih dahulu? Karena ada beberapa ya, ada banyak pastinya. Ada keuangan, ada karir, pekerjaan, kesehatan atau energi, hubungan sosial, cinta. Yang ingin ditingkatkan ya? Iya, betul. Mungkin dari segi ini ya, ekonomi gitu. Oke, baik. Berarti dari segi keuangan mungkin ya? Iya, finance. Oke, keuangan. Kenapa Anda memilih area itu? Oke, mungkin dari segi finance atau keuangan itu saya dimana saya bisa menghidupi diri saya, keluarga saya. Kebetulan kan saya juga untuk saat ini adalah tulang punggung keluarga gitu, dan saya juga harus memiliki ibaratnya tabungan masa depan gitu. Gak mungkin kan saya terus-terusan hidup sendiri kan, nanti juga kan saya juga memiliki pasangan gitu, memiliki keluarga baru.
Dari semua hal yang telah Anda refleksikan hari ini nih, apa satu hal paling penting yang Anda sadari? Satu hal yang paling penting yang saya sadari untuk saat ini mungkin ini ya, jangan lupa bersyukur walaupun kehidupan emang pahit, tetapi kalau misalkan kita tidak bersyukur itu tidak akan ada maknanya bagi kehidupan. Jadi kita sebagai manusia harus bersyukur dan tidak lupa juga harus berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Apa satu langkah kecil yang bisa Anda ambil dalam seminggu ke depan untuk memulai menjadi lebih baik gitu? Mungkin hal-hal kecilnya seperti kayak dari segi ini mungkin ya jasmani, kesehatan. Mungkin saya akan meluangkan waktu saya lebih banyak untuk kesehatan saya, karena kan kesehatan itu menghubungkan semuanya ya, dari segi kayak kita nanti kerja gimana gitu, dari segi aktivitas lah. Jadi intinya yang pertama kesehatan dulu. Seberapa siap Anda untuk memulai proses ini? Seberapa siap? Mungkin siap gak siap harus siap gitu. Kayak jargon aja ya. Ya betul sekali. Nah, dari skala 1 hingga 10, seberapa besar nih komitmen Anda untuk bertumbuh dari sesi ini? Bisa dikatakan 8,5. Bisa ya? 8,5. Bisa, pasti bisa sih. Karena harus yakin. Nah, mungkin sesi coaching pada hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan pacaran? Oh, itu sih si Dede sih.